Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengakui telah melakukan kesalahan karena membuat surat undangan dengan kop dan stempel resmi kementerian untuk acara peringatan haul kedua ibunya. Ia mengatakan hal itu murni untuk kegiatan Hari Santri dan haul orang tuanya. Dia berjanji tidak akan mengulanginya. Yandri menyebut penggalangan para undangan dalam kegiatan syukuran dan peringatan haul ibunya tidak digunakan untuk kepentingan politik. Saat ini istri Yandri, Ratu Zakia, merupakan calon Bupati Serang pada Pilkada 2024. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya prosedur administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Sementara itu DPR merespons permintaan anggaran sebesar 20 triliun rupiah oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Wakil Menteri DPR Adis Kadir bilang semua bergantung kekuatan anggaran yang tersedia. Adis menambahkan bila ada permintaan itu Kementerian HAM harus menyampaikannya kepada Komisi 13 selaku mitra kerja. Meski demikian permintaan anggaran untuk realisasi 2025 sudah tidak memungkinkan karena kesepakatan APBN 2024 sudah diambil di DPR periode sebelumnya. Nanti kan mereka akan mengajukan ke Komisi 13 anggaran itu dibutuhkan untuk apa saja ya, biasanya kan seperti itu. Dan anggaran ini kan nanti akan dibahas sekitar bulan April Mei ya. Ini kan akan masuk anggaran periode dibahas di 2025 untuk 2026. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 sekitar dimulai kalau nggak salah sekitar bulan April. Nah nanti rekan-rekan di Komisi 13 pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 itu sampai ke berapa 20 triliun, dari 60 miliar ke 20 triliun. Nah ini nanti akan dilihat apakah visible atau tidak. Para menteri yang baru dilantik diminta untuk memisahkan kegiatan-kegiatan pribadi dan dinas. Menteri diminta lebih berhati-hati dalam menggunakan kop surat dan stempel kementerian. Sepanjang Selasa beredar pesan melalui WhatsApp yang ditujukan kepada para menteri Kabinet Merah Putih. Dalam masa awal jabatan, harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama, kop, stempel kementerian dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Demikian isi pesan itu seperti kami kutip dari kompas.id. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut surat itu berasal dari Sekretaris Kabinet. Isi surat tersebut adalah imbauan dari Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet untuk semua menteri, kata Hasan Nasbi. Himbauan itu muncul setelah beredarnya acara haul kedua Ibunda Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang bersifat pribadi dengan menggunakan surat kop dan stempel resmi Kementerian PDT. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD pun mengkritik hal ini melalui akun Instagram pribadinya. Kalau benar ada surat itu, maka hal tersebut salah. Kop surat dan stempel resmi tak boleh dipakai untuk acara pribadi dan keluarga, tulis Mahfud MD di akun Instagramnya. Pimpinan DPR merespon kisru surat berkops Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal yang dikeluarkan Menteri Yandri Susanto yang diduga untuk kepentingan pribadi. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustafa berharap para pejabat negara baik di eksekutif dan juga legislatif tidak mencampur adukan kepentingan pribadi dan kewenangannya sebagai pejabat negara. Lebih hati-hati untuk dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara. Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra sempat jadi pemberitaan saat menyebut kasus kerusuhan 1998 bukan pelanggaran HAM berat. Yusril mengklarifikasi pernyataan itu. Menurutnya, konteks pertanyaan ditanyakan wartawan saat itu tidak begitu jelas. Apakah soal genosida atau pembantian etnis?
Yusril menjelaskan jika memang 2 poin itu yang ditanyakan, maka hal tersebut tidak terjadi di tahun 1998. Terkait dengan masalah genocide ataukah ethnic cleansing, kalau memang 2 poin itu yang ditanyakan memang tidak terjadi pada tahun 1998. Saya cukup paham terhadap Undang-Undang Pengadilan HAM karena memang saya sendiri yang pada waktu itu mengajukan RUU Pengadilan HAM itu ke DPR dan tentu saya paham hal-hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang diatur di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM kita sendiri. Menteri-menteri Prabowo Subianto harus menghindari tindakan yang bisa memicu polemik di masyarakat dan berfokus menjalankan tugas-tugas pemerintahan saat ini. Tim Liputan Kompas TV. Tak lama usai dilantik, tercatat sudah 3 menteri yang mengeluarkan pernyataan dan penyalahgunaan wewenang hingga menjadi sorotan publik. Mulai dari pernyataan Menko Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra yang bilang tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat, meski akhirnya ia klarifikasi. Kemudian ada pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang secara terbuka meminta anggaran kementeriannya dinaikkan sebesar 20 triliun rupiah. Dari yang sebelumnya 64 miliar. Hingga yang paling kontroversi adalah Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto yang menggunakan kop surat kementeriannya untuk undangan haul almarhumah ibunya. Melihat situasi seperti ini di awal pemerintahannya, lalu bagaimana seharusnya Presiden menertibkan para menterinya agar tidak bersikap kontraproduktif dengan pesan-pesan Presiden saat pelantikan di MPR. Kita diskusikan bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Selamat petang Bang Noel, Mas Toto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Bang Noel, saya coba bacakan dulu isi WhatsApp ataupun pesan yang disampaikan oleh Seskap. Izin mengingatkan untuk kebaikan bersama dalam masa awal jabatan harap berhati-hati untuk membuat isi surat atas nama kop, stempel kementerian dan tanda tangan menteri terkait acara pribadi untuk menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat. Ini kalau pesan seperti ini Bang Noel terima tidak? Wah, itu bagus banget. Saya suka sekali dalam pesan itu. Bahkan kita juga kemarin saya dengan Pak Menteri menyampaikan juga sebelum ini terjadi ya, kami menegaskan terkait posisi kami, bahwa posisi kami ditugaskan oleh Presiden dan saya juga sebagai Wakil Menteri ditugaskan oleh Presiden tegak lurus terhadap apa yang menjadi narasi besar dalam pidato Pak Presiden, yaitu bagaimana coba menyelesaikan problem-problem terkait ketenagakerjaan dan juga pengangguran. Dan kami juga tidak ingin menggunakan hal-hal yang terkait pribadi memakai anggaran negara, dan itu kami haramkan, dan kami punya komitmen itu dengan Pak Menteri, dan Pak Menteri bagus sekali. Dan saya rasa surat edaran itu sangat-sangat bagus sekali ya untuk menghindari abuse of power ya. Kop surat, lantas dan sebagainya. Ini sebetulnya hal yang menurut saya juga tidak bagus ketika kita tapi sebelum kita berlanjut ke sana, Bang Noel, ini pesan ini tertuang di grup menteri dan wakil menteri atau diberikan hanya secara pribadi? Enggak, semua ini semua disampaikan karena itu penekanan. Tuh, menteri dan wakil menteri. Bukan di grup juga? Iya, semua. Oh, semua. Oke. Berarti semua baca ya? Baca semua. Dan kami bangga sekali ada penekanan itu. Oke, apakah ini artinya pesan yang disampaikan oleh Seskap ini tertuang untuk mengingatkan, mengimbau apa yang terjadi ataupun dilakukan oleh Menteri Yandri, atau seperti apa secara menyeluruh? Ada poin-poin lain tidak selain satu poin itu? Oh, enggak ada terkaitan dengan Pak Menteri Yandri ya. Mungkin beliau kemarin ada kesalahan teknis yang saya nggak tahu lah ya. Tapi secara ini sebelum kejadian itu sudah ada penekanan itu. Gitu. Sudah ada penekanan itu agar tidak sampai kecolongan di pemerintahan awal menggunakan kop surat dan sebagainya. Itu kan sebenarnya sifatnya sangat internal di kelembagaannya, agar apa, jangan mau ketipu-tipu, nanti jangan sampai kita dikerjain dan sebagainya, untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, agar apa, pemerintahan Pak Prabowo ke depan ini dengan pembantunya bisa juga mengimplementasikan, bisa menerjemahkan apa keinginan presidennya, kayak begitu loh.
kami tangkap. Mas Toto, bagaimana Anda melihat hal ini? Ini kan sebenarnya sebelumnya para menteri, wakil menteri sudah mendapatkan pembekalan di Hambalang, tapi terjadi beberapa poin ini dan langsung diimbau ataupun diingatkan melalui pesan WhatsApp. Menurut Anda ini bagian dari sikap ataupun karakter menteri yang menjadi sorotan, menjadi kontroversi? Pasti di awal-awal adaptasi budaya birokrasi itu muncul ya, karena memang ada beberapa hal yang menteri atau wakil menteri belum terbiasa. Harus kita akui hal-hal yang terkait dengan legalitas, formalitas itu butuh waktu. Apalagi Pak Prabowo ini kabinetnya kan banyak sekali jumlahnya, berasal dari berbagai latar belakang pihak, dan banyak juga menteri dan wakil menteri yang belum terbiasa dengan budaya birokrasi, apalagi budaya protokoler ketika berbicara istana. Dan walaupun saya kagetnya sebenarnya adalah kalau kita lihat kan blundernya karena memang sorotan kepada Bang Yandri ya, tapi polemik kan muncul juga misalnya dalam statementnya Prof. Yusril, statement Bang Natalius Pigai. Dan menurut saya ini PR besar dan konsekuensi ketika Pak Prabowo mencoba membangun kabinet warna-warni berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, otomatis adaptasinya juga akan lebih lama. Belum lagi ketika berbicara kementerian-kementerian yang harus melalui perubahan nomenklatur, menunggu perpresnya terlebih dahulu, kantornya di mana, kalau ada barang milik negara dialihkan, mutasi pegawai, tunjangan kinerja dan gapok, akan ada banyak sekali proses adaptasi yang itu adalah konsekuensi ketika jumlah kabinet lebih banyak anggotanya dan ada peleburan dan pemisahan dari nomenklatur yang juga akan membutuhkan penyesuaian. Ini yang jadi sasaran kritik. Agak sulit buat ngegas di awal, kira-kira seperti itu. Dan mungkin jangan-jangan nanti materi di Diklat Magelang akan ditambah nih terkait dengan hal-hal yang dalam beberapa hari kemarin mungkin akan jadi evaluasi bahwa menjadi blunder. Dan sekarang eranya berbeda ya, bahwa setiap situasi dengan sangat mudah di-capture. Dan ketika sudah ter-capture oleh teman-teman jurnalis, tidak berhenti keluar di koran atau portal-portal resmi. Dia akan langsung beredar dalam timeline sosmed. Artinya memang bahkan Prof. Yusril sekalipun yang sudah sangat berpengalaman, mungkin baru menyadari ada perubahan psikologi dari masyarakat. Jadi menurut Anda ini adalah hal yang wajar ketika ada adaptasi di kementerian yang baru gitu ya? Masih wajar. Kalau saya berbicara mengenai statement yang loss, saya pikir wajar untuk awal-awal. Tapi ketika ini misalnya dalam 100 hari ke depan masih dalam pola yang terlalu banyak blunder, yang akan kena pengaruhnya adalah kepuasan atau trust publik kepada presiden, bukan kepada menteri tersebut. Bang Noel, kalau ini disebut adaptasi, memang seperti itu ya Bang Noel adaptasinya? Lalu pembekalan di Hambalang termasuk hal-hal sekecil ini tidak sih sebenarnya? Bang Noel hilang nih kayaknya nih. Oke, kita akan coba kembali untuk menghubungi Mas Bang Noel. Mas Toto, lalu kan ini kan jika itu ada adaptasi, tapi kan kementeriannya ini juga jumlahnya cukup besar seperti itu. Ada tidak sih sebenarnya tantangan dalam pengelolaan kementerian-kementerian ini? Tantangan pertama yang paling konkret perubahan nomenklatur, Cynthia. Itu nggak main-main. Ini kita bukan berbicara mengenai memperbanyak cabang dalam sebuah perusahaan swasta ya. Secara legal formal perubahan nomenklatur dulu hasil dari riset tim transisinya Pak Jokowi 2014 itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun karena banyak sekali yang harus disiapkan. Sekarang kita udah mulai ngeliat nih, Mas Ahaye sempat bingung kantornya akan di mana atau kementerian-kementerian yang lain. Jadi tantangan pertamanya adalah di situ. Yang kedua menurut saya ketika hampir semua kementerian diisi oleh wamen, dan saya harus mengatakan bahwa terlihat sekali bahwa ini adalah aspek keterwakilan, aspek kompetensi kan masih harus diuji ya, tapi aspek keterwakilan diakui oleh Pak Prabowo, artinya kan memang harus ada adaptasi juga antara sosok menteri dengan sosok wamen yang apabila ditempatkannya karena aspek keterwakilan, mungkin ada frekuensi yang masih berbeda, mungkin masih ada visi-visi yang berbeda. Jadi saya berharap sekali diklat yang ada di Magelang nanti itu berbicara hal-hal konkret, bukan sekedar sebuah kosmetik politik, berbicara mengenai keakraban, kebersatuan, itu menurut saya sudah selesai. Karena ya, jadi artinya cukup membutuhkan waktu untuk beradaptasi dan juga mencocokkan frekuensi.
Mbak, Ya, saya ingin mengatakan bahwa diklat di Magelang jangan kemudian basa-basi atau kosmetik politik. hmm, Masuklah kepada hal-hal yang kita sebutkan tadi. Karena diklat yang ada kemarin di Hambalang itu hanya berbicara mindset. Ada pemikir dari John Mearsheimer misalnya, ya, pemikir realis di Amerika Serikat. Tapi itu hanya berbicara mindset. ya. Tapi problem yang kita harus klarifikasikan adalah pengetahuan mengenai birokrasi dan lain-lain yang memang seringkali itu akhirnya menjadi kendala. Oke, Bang Noel, kalau disebut ini hal yang wajar karena perlu adaptasi, mencocokkan frekuensi. Sebenarnya butuh berapa waktu sih sekiranya untuk beradaptasi, mencocokkan frekuensi? Ini saat pembekalan di Hambalang diberikan hal sedetil itu tidak sih? Kemarin sih belum ya, pematerian itu tidak terkait soal adaptasi dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas saya dan Pak Menteri, khususnya diri saya lah ya, saya sedang beradaptasi dengan dalam struktur negara ini. Selama ini kita di luar, kemudian masuk dalam struktur eksekutif, ya saya harus beradaptasi, ya saya belajarin dulu gitu loh. Jangan sampai ya maaf, saya juga nggak mau juga kecolongan, saya tidak mau integritas yang saya sudah tanam puluhan tahun kemudian rusak gara-gara kinerja yang buruk. Ini kan publik akan menilai. Semua kan menonton dan mengikuti apa yang akan saya lakukan. Dan saya tidak mau gara-gara hal yang sedikit tidak bagus tercoreng reputasi saya, dan saya jaga itu. Dan Pak Menteri menekankan itu juga. Menteri Tenaga Kerja saya ini menteri yang luar biasa, karena kita yakin bahwa kita punya pemimpin yang luar biasa, Pak Prabowo. Jadi kita mau kerja-kerja juga kerja-kerja luar biasa. Makanya kami tekankan jangan jual beli jabatan di internal kita. Kedua, hal-hal terkait kepentingan pribadi jangan pakai anggaran kementerian, dan itu kita tekankan sampai berkali-kali. Saya sudah disiapkan protokol dan saya terbiasa, dan keterbiasaan saya nggak pakai apa tuh ya, pengawal-pengawal gitu ya. Saya bilang udah tahu sampai pengawal, tapi kata Pak itu harus dipakai Pak. Oke. Tapi ya saya Ya, melanggar. Bang Noel, tapi kalau untuk teguran ataupun imbauan, ini kalau dari Bang Noel sendiri cukup melalui dari Seskap saja atau seperti apa? Atau untuk lebih mendalam lagi Presiden harus turun? Mungkin lah, saya rasa Presiden kan memantau, fungsinya pembantu itu apa kalau seandainya masa hal yang kayak begini harus Presiden turun tangan. Saya yakin Pak Prabowo sudah terbiasa dengan hal yang kayak beginilah, dia nggak mesti harus dia turun tangan, kecuali itu benar-benar situasinya sangat genting atau sangat luar biasa, mungkin ya Presiden harus tangan. Kalau hal yang kayak ini kan masih teknis, masih adaptasi. Jadi menurut saya tadi persis apa yang dibilang Toto tadi, masih tingkat kewajaran lah ya, gitu loh. Masih tingkat kewajaran ini masih adaptif semua adaptasi semua. Oke, mudah-mudahan adaptasinya tidak terlalu lama sehingga kerja cepat bisa terrealisasi. Terima kasih Bang Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan juga Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih, Cynthia.